Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Plata E Channel. Dan setelah kemarin saya bahas terkait dengan kekurangan atau kelemahan atau ya ini ya, masalah yang ada di mobil listrik ini, sekarang saya mau kasih tahu kenapa saya tetap memilih mobil ini daripada mobil yang lain ya. Jadi mobil listrik ini tetap saya beli walaupun ada beberapa kekurangan yang saya rasakan, dan saya juga tidak kecewa membeli mobil ini. Itu ada beberapa alasan yang menurut saya masuk akal dan memang itu sangat worth it. Nah, berikut ini adalah alasan-alasan kenapa saya tetap memilih mobil listrik ini dengan dimensi yang kecil, ban yang kecil, semuanya mungkin untuk teman-teman merasa kurang. Saya tetap memilih ini. Berikut alasannya. Nomor satu, dimensinya kecil sehingga tempat parkir yang seperti di perumahan seperti ini itu cenderung luas ya, seperti ini. Di sini masih bisa untuk jalannya sepeda motor dan sepeda pancal, dan di sini masih banyak space ya. Di depan juga banyak space. Begitu juga di belakang sini juga masih sangat banyak space. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, dulu expander ketika saya paks ke di sini itu moncongnya sampai di sini dan buntutnya itu sampai situ. Mepet dengan sepeda motor itu dengan sisa space yang sangat tipis sekali segini ya. Nah, ini adalah kelebihannya. Saat musim hujan seperti ini, kita cepat sekali mencuci mobilnya ya. Tidak sampai 5 menit kita udah selesai mencucinya dan kembali bersih. Karena dimensinya kecil, kita mencucinya tidak butuh effort besar, dan itu membuat mobil kita selalu bersih. Beda kalau mobilnya gede, kita malas nyuci sendiri dan nunggu beberapa hari baru datang ke tempat pencucian mobil. Listriknya irit banget. Nah, selama pakai mobil ini listriknya tuh irit banget. Saya ngisi token biasa itu cuma habis 250.000 dan pakai fast charging ini saya ngisi 500.000 masih sisa sangat banyak sekali. Sudah hampir setengah bulan pemakaian. Nah, iritnya top, marka top. Kemana saja sekarang lebih memilih pakai mobil daripada pakai motor ya. Walaupun dulu memilih pakai motor karena efisiensi, sekarang pilih pakai mobil itu efisiensi. Dan efeknya apa? Ketika kita keluar pakai mobil, kita terlindung dari sinar ultraviolet dan kita kemana aja mudah. Dan ya, sekarang lebih pilih pakai mobil kecil ini daripada pakai sepeda motor. Karena kondisinya kecil, kita parkir di mana aja waktu kita keluar itu sangat mudah sekali dan tidak jadi pikiran. Karena mobilnya kecil, kita nyelempet di mana aja bisa. Setiap kali keluar kita jadi perhatian orang ya, karena mobil ini belum banyak, jadi banyak yang dipakai selfie, banyak yang tanya, banyak yang ini ya. Itu salah satu kelebihannya saat kita pakai mobil ini. Terkesan mewah walaupun cuman isinya 4 penumpang lega. Biasa kita isi cuma 3 dan cuma 2 pintu. Mobil ini terkesan mewah dan juga lebih enak, fleksibel gitu ya. Lebih enak, fleksibel walaupun ya secara rasa biasa aja, tapi secara look, secara penglihatan itu terlihat fleksibel. Buat tanjakan nggak masalah, masih bisa nanjak dengan penumpang full. Jadi kita kemana aja nggak mikir, yang penting jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi mobil ini masih bisa menjadi pilihan terbaik. Head unitnya mewah ya, mobil sekecil ini tapi dia mempunyai head unit yang mewah ya, dimana ada 2 layar. Ini MID dan ini untuk instrumennya, untuk nyetel-nyetel musik dan lain sebagainya. Nah, ini hanya didapatkan di long range saja dengan harga 300 juta. Panel AC tidak memalukan ya. Ini bagus ya panelnya. Jadi ketika kita puter gini ada rasa tek situ, mewah. Jadi ini juga bisa dipencet dan bisa diputar-putar gini, ada rasanya, dan itu terasa mewah. Menggunakan mobil ini kita cukup memindah di transmisi D saja ya. Di transmisi D ini kita nggak pernah mindah-mindah lagi ke transmisi yang lain. Walaupun kita berhenti di lampu merah, berhenti lama, itu nggak perlu mindah-mindah yang ke N lah, ke P lah, nggak perlu seperti mobil Matic. Jadi ini lebih leluasa saat jalan. Jadi kita tinggal injak rem ataupun gas saja saat kita mengendarai mobil ini. Itu terasa lebih enak dan lebih fleksibel. Saat kita sudah ada fast charging seperti itu, maka mobil ini sudah bukan kendala lagi ya. Jadi ketika kita udah keluar
dayanya tinggal sedikit, kita tinggal colokin aja, nggak perlu butuh waktu lama. Kita isi dengan ini sudah beres semuanya dan tidak menjadi kendala sama sekali. Dan terakhir adalah saat kita mengendarai mobil ini kemudian ketemu dengan orang, kita itu serasa paling melek teknologi, paling tahu teknologi terkini. Jadi banyak orang-orang yang tanya terkait mobil listrik, kita bisa jawab karena kita bisa make, udah pernah make, pengalaman make itu luar biasa ya pengalamannya. Nah, itulah beberapa alasan yang membuat saya memilih mobil kecil ini, walaupun mobil ini mahal harganya kalau dibanding mobil konvensional. Itu mahal sekali ya, kita beli Ayla yang bekas saja udah dapat 3. Tapi itulah alasan kenapa saya memilih Wuling REV atau mobil listrik ini. Karena kenapa? Tidak ada pilihan lain ya selain mobil ini. Jadi kalau kita mau pilih mobil listrik lain selain harga ini, selain Wuling ini yang harga 300 tidak ada. Harganya mulai 500 ke atas, dari Kona, Ioniq, kemudian Tesla, kemudian yang lain sebagainya. Itu sangat mahal, dan untuk tahap pertama atau percobaan dengan mobil yang mahal itu kita masih pikir-pikir. Tapi kalau hanya dengan 300 juta itu setidaknya kalau kita kecewa, kalau kita rugi, tidak terlalu nemen, tidak terlalu parah, tapi rasanya sampai saat ini juga sesuai dengan harganya. Yang penting irit. Nah, teman-teman, mungkin itu ya sedikit alasan kenapa saya tetap memilih mobil listrik ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman, kebutuhan teman-teman menyesuaikan ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mempunyai mobil listrik seperti ini, kemudian punya PLTS, kemudian listrik rumahnya juga sudah didukung PLTS, maka pengeluaran itu nyaris tidak ada ya.